2 tahun terakhir ini kita tuh dihadapkan dengan situasi kehidupan berbeda, di mana kita banyak menghabiskan aktivitas-aktivitas di rumah, baik itu bekerja, sekolah, atau bahkan berbisnis. Lama-kelamaan kita pasti ngerasa stres juga dong dengan siklus setiap harinya. Seperti itu lagi secara terus-menerus, efeknya kita cepat kelelahan fisik dan juga kelelahan mental. Yang ada stres, cepat marah-marah nggak jelas, pokoknya ngerasa under pressure banget deh. Kondisi pandemik saat ini tidak hanya kesehatan fisik saja ya guys yang penting, kesehatan mental juga sangat penting agar kita tetap bisa survive dan juga bisa menjaga kewarasan diri. Nah, belakangan ini ada satu istilah yang lagi populer banget nih di media sosial, yaitu istilah healing atau self-healing. Hampir sebagian orang-orang banyak loh yang buat story, aku butuh healing. Tapi mungkin saja tidak sedikit juga dari mereka yang masih awam dengan istilah tersebut. Nah, sebenarnya apa sih healing atau self-healing itu? Dan ada nggak sih cara yang bisa simple yang kita bisa lakuin untuk ngelakuin yang namanya healing? Oke, sebelum aku bahas lebih lanjut tentang healing atau self-healing, jangan lupa support channel ini ya guys dengan cara like, comment, dan juga subscribe, serta share sebanyak mungkin ke seluruh media sosial yang kalian punya, biar aku tambah semangat lagi. Istilah healing itu berasal dari bahasa Inggris ya guys, artinya penyembuhan. Penyembuhan yang dimaksud adalah penyembuhan secara psikologi, yakni jiwa, perasaan, batin, dan juga pikiran. Karena itulah lalu muncul istilah self-healing yang artinya penyembuhan diri. Ada beberapa orang yang kadang suka membagikan inspirasi cara melakukan healing dengan tujuan sebagai bentuk proses penyembuhan diri dari luka batin yang mereka alami. Yups, arti healing dalam bahasa populer di media sosial itu berkaitan dengan proses penyembuhan luka batin ya guys. Hal ini terjadi karena bisa dengan beberapa faktor penyebab. Misalkan saja ketika seseorang itu mengalami kelelahan emosi, karena persoalan tertentu atau karena hal yang lainnya. Setiap orang pasti punya cara berbeda-beda untuk melakukan atau menikmati yang namanya healing. Nah, di sini aku mau sedikit share nih ke kalian cara-cara menerapkan healing yang simple ala aku. Apa saja sih cara-cara itu? Yang pertama yang bisa kalian lakuin yaitu berdamai dengan diri sendiri. Coba deh kalian berdamai atau belajar dengan tidak menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang terjadi. Hal ini tentu bisa sedikit memberikan ketenangan batin atas kejadian di masa ini ataupun kejadian di masa lalu. Berusaha menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kalian juga bisa lebih fokus pada masa depan. Bisa jadi itu bisa memberikan nuansa baru terhadap kehidupan kalian. Nah, hal yang lain yang bisa kalian lakukan yaitu pahami perasaan diri sendiri. Di sisi lain, orang bisa dengan mudah memahami perasaan orang lain. Namun, terkadang dia itu tidak bisa mengetahui atau memahami perasaan dirinya sendiri. Karena itulah, untuk memulai menerapkan healing atau menikmati yang namanya healing, coba deh kalian belajar untuk memahami perasaan kalian sendiri. Artinya, pahami apa yang sebenarnya kalian inginkan. Jujur pada diri sendiri. Mungkin itu bisa jadi cara termudah untuk proses yang namanya penyembuhan diri ya guys. Hal yang lain yang kalian bisa lakukan untuk menerapkan healing, yaitu lakukan deh me time. Terkadang kita butuh loh waktu untuk sendiri, untuk mendapatkan ketenangan batin. Nah, cara ini bisa kalian lakuin untuk membantu merendahkan rasa cemas, khawatir, sedih, ataupun takut yang kalian rasakan. Lakukan sesuatu yang kalian suka tanpa kalian tuh memikirkan apa omongan orang lain, apa judgement orang lain. Pokoknya kita fokus deh, lakukan yang kita suka. Dan kita juga fokus pada diri sendiri. Kita tidak memikirkan orang lain, apapun itu. Dengan begitu mungkin itu bisa membantu kalian buat dapetin perasaan bahagia tanpa harus khawatir dengan pendapat orang lain, dengan judgement orang lain, ataupun yang lainnya. Nah,
Hal yang selanjutnya yang kalian bisa lakuin untuk menerapkan healing itu, lakukan self-confession. Jadi, kalian coba pahami dan kontrol emosi kalian sendiri. Hadapi setiap kejadian yang terjadi dengan kepala dingin, bukan dengan emosional. Ini bisa membantu kalian bisa lebih berpikir positif, kalian bisa lebih menerima segala sesuatu dengan ikhlas. Pokoknya, kita coba untuk berusaha belajar kontrol emosi. Hal yang lainnya yang kalian bisa lakukan yaitu belajar dari masa lalu. Setiap orang tentu memiliki masa lalu. Dari masa lalu itulah kita semua bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya, berusahalah untuk menempatkan masa lalu pada tempatnya sebagai proses pembelajaran, bukan penyesalan terus-menerus. So, yang namanya healing itu bukan hanya dengan liburan ke luar negeri ya guys. Justru, cara menerapkan healing yang simple itu dengan kita mengintrospeksi dan merefleksi diri sendiri agar kita menjadi lebih baik. Oke, semoga bermanfaat ya guys. See you next time.